bekal apa yang harus dimiliki anak muda agar bisa sampai puncak suksesnya gitu. Di era digital sekarang ini, zaman berubah begitu pesat, ada dua paradoks di dalamnya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanal Travel Ebo. Untuk teman-teman traveling, teman-teman entrepreneur, dimanapun Anda berada, moga-moga hari ini bahagia dan lancar semuanya, dimudahkan segala urusannya, dan kesuksesan selalu berada di dalam genggaman tangan kita. Oke, pagi ini saya sedang berada di Komplek Candi Prambanan karena sedang mengikuti acara Glamour Camping bersama teman-teman camper van dan teman-teman Volkswagen VW, komunitas mobil klasik se-Indonesia. Pagi ini saya manfaatkan untuk ini, barangkali cocok untuk disampaikan ke anak-anak muda, adik-adik kita yang mungkin saat ini masih dalam proses pematangan diri, bahkan pencarian diri untuk menuju kesuksesannya yang diimpikannya. Jadi judulnya barangkali yang pas adalah bekal apa yang harus dimiliki anak muda agar bisa sampai puncak suksesnya. Di era digital sekarang ini, zaman berubah begitu pesat, ada dua paradoks di dalamnya. Yang pertama, paradoksnya adalah semua orang, semua anak muda yang tinggal di pucuk gunung atau di metropolitan, dimanapun dia berada, dengan adanya era internet, sosmed, punya peluang dan kesempatan yang sama untuk sukses dalam hal apapun. Sudah tak terpisahkan oleh jarak, oleh tempat, oleh fasilitas. Yang penting dia bisa akses internet, dia akses dunia online, maka dia punya peluang yang sama untuk sukses tanpa sekat batas ruang waktu. Tetapi di sisi yang lain, justru karena peluangnya sama itu, artinya kompetisinya makin ketat, kompetisinya, benturannya makin tajam, dan semuanya punya tujuan yang sama, ingin sukses, sehingga persaingannya juga makin tinggi. Karenanya tentu bagi yang ingin melakukan percepatan untuk menuju kesuksesannya, anak-anak muda ini harus dibekali dengan bekal-bekal yang menunjang mereka untuk tumbuh, berkembang, lalu berlari untuk menggapai kesuksesannya. Lalu bekalnya apa saja supaya mereka lebih cepat untuk sampai tujuannya, untuk menggapai kesuksesannya itu? Saya menyebut bekalnya itu, jika anak-anak ini menguasai yang saya sebut sebagai rumus LNORA. LNORA. Nah, barang siapa menguasai 6 hal ini, maka percepatan untuk menggapai kesuksesan itu tidak akan lama akan diraih. Yang pertama L. L itu artinya literasi. Anak muda harus punya atau membekali dirinya dengan literasi yang bagus. Bacaannya harus banyak, pengetahuannya harus luas, karena hanya dengan bacaan yang banyak, pengetahuan yang luas, dia akan punya ide.
dan karena punya ide ya, maka literasi yang ada di kepalanya itu melimpah ruah gitu. Maka manfaatkan perpustakaan, manfaatkan toko buku, manfaatkan tempat-tempat diskusi, ikuti seminar-seminar untuk membuat kaya literasi kita. Literasi itu artinya ikro, artinya kemampuan membaca dan juga menulis ya. Rasa ingin tahu terhadap sesuatu itu harus tinggi dulu. Jadi L yang pertama, punyai literasi yang baik. Ini anak-anak muda sekarang karena adanya TikTok, adanya Instagram, akhirnya sebagian besar terjebak meninggalkan dunia literasi. Maunya yang singkat-singkat, yang short-short, pendek-pendek gitu, sehingga mengurangi ketajaman berpikir, mengurangi ketajaman rasionalitas dan cara berargumentasi. Maka imbangi dengan banyak baca buku, hadir di diskusi-diskusi ya, sering membuat mastermind, sering berdialog tentang sesuatu, membedah sesuatu, itu penting dilakukan. Literasi harus dipunya. Yang kedua, N, narasi. Jadi anak muda itu belajarlah dari sekarang membuat narasi yang baik, yang bagus. Apa itu narasi? Narasi itu adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan atau gagasan atau ide yang relatif lengkap, utuh dari A to Z, sehingga ketika punya ide sesuatu itu artinya dia menguasai dari A to Z-nya. Jadi dia bisa menerangkan secara jelas, kalau kita punya A, langkah yang dipilih B, nanti ujungnya akan C, kemungkinan resikonya D, tetapi hasilnya nanti kemungkinan besar kalau berhasil E. Jadi harus punya kemampuan untuk berlogika yang baik, bernarasi yang utuh gitu. Jadi mikirnya menjadi tidak sepotong-sepotong. Kalau melihat persoalan itu bisa dari sudut depan, sudut belakang, helikopter atas, atau dari titik yang terdalam. Miliki kemampuan bernarasi yang baik. Yang ketiga, apa tadi? L norak berarti O ya. O itu artinya orasi. Anak muda jangan pendiam, tetapi karena punya mulut, manfaatkan mulut itu untuk mahir menyampaikan pesan, menyampaikan ide, menyampaikan gagasan, menyampaikan narasi, menyampaikan literasi yang dipunya. Nah, untuk sampai itu dibutuhkan kemampuan berorasi, berbicara. Nah, kemampuan orasi itu bisa dilatih dengan sering-sering kalau ada pertemuan-pertemuan kita ikut terlibat. Tidak sekedar mendengarkan, tidak sekedar anut grubyuk saja berada di komunitas itu, tapi pakai mulut itu untuk minimal bertanya. Lebih bagus lagi ikut ngomong menambahkan data. Lebih keren lagi kalau menyangkal pemikiran lawan bicara. Dengan begitu orasi kita akan terlatih. Orasi itu karena skill, karena faktor jam terbang, karena faktor latihan. Kalau nggak dilatih, kita nggak akan bisa berorasi. Kita akan bisa bicara lancar, panjang, dan jelas arahnya mau kemana. Ini kemampuan yang ketiga. Ya keempat, R. R itu artinya relasi. Di masa depan mereka yang punya relasi banyak, hidupnya akan mudah. Kalau punya sesuatu yang ingin digolkan, maka bantuan akan lebih mudah berdatangan untuk ikut membantu suksesnya ide itu menjadi kenyataan. Maka relasi harus dibangun dari sekarang. Panennya nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Untuk itu anak-anak muda harus masuk organisasi, masuk komunitas-komunitas, masuk kelompok-kelompok, baik di dunia maya dan terutama lagi di dunia nyata. Bedanya apa? Kalau di dunia nyata intimitas kita berkurang. Nah, masuk organisasi atau komunitas di dunia maya bisa sebagai awal untuk mengenal secara pribadi-pribadi nanti saat tatap muka. Seperti saat saya sedang mengikuti komunitas glamping, komunitas campervan, komunitas VW saat ini adalah kesempatan saya untuk mengenal secara pribadi lewat komunitas-komunitas atau organisasi yang ada. Organisasi apa saja?
terutama yang kita punya minat di situ, kita punya hobi di situ, kita punya interest di situ. Pokoknya yang menarik masuk aja, nanti pasti ada manfaatnya. R-nya itu relasi. Nah, dua yang terakhir adalah A itu adalah aksi, artinya kalau sudah literasinya bagus, kemudian punya narasi yang oke gitu kan, terus tahu teknik atau teorinya berorasi atau berbicara di depan orang banyak itu bagaimana, terus sudah berada di relasi yang luas. Ya ini semua itu harus diactionkan. Kalau punya ide ya disampaikan, kalau punya mulut ya segera dipraktekkan, ngomong itu, bicara di depan teman-temannya, komunitasnya, di depan orang banyak. Jadi ilmu kalau tidak dipraktekkan, tidak diaksikan ya percuma. Karena kalau di di agama Islam itu dikatakan sebenarnya ilmu yang tidak diamalkan bagian pohon tegak yang tidak ada buahnya. Jadi percuma, nggak bisa dinikmati apa-apa hasilnya itu. Terakhir, kolaborasi di masa depan, di mana spesialisasi orang keahliannya udah pada masing-masing menjadi sangat spesialis. Maka ketika mengerjakan sesuatu yang kita ingin sukses di dalamnya, jangan pernah berpikir sukses bisa dicapai sendirian. No, sukses itu lebih mudah dicapai kalau kita berkolaborasi lewat pertemanan yang kita punya, lewat banyak komunitas yang kita ada di dalamnya itu, minta dukungan mereka, menggait teman-teman lain yang punya kompetensi di bidangnya masing-masing, ide kita, narasi kita, gagasan kita, impian kita, dengan cara berkolaborasi tentu akan jauh lebih mudah diraih, diwujudkan. Panennya kapan? Kalau Elnora ini kita punya sebagai bekal menuju sukses, gak lama, mungkin 3 tahun, 5 tahun, Anda akan menjadi orang hebat. Anda menjadi anak muda yang diburu orang. Anda menjadi anak muda atau salah satu di antara anak-anak muda yang punya masa depan cemerlang, sukses di bidangnya masing-masing, dan menjadi expert. Kalau orang menjadi expert, orang nggak perlu mencari pekerjaan. Kalau orang sudah expert, dia akan dicari-cari oleh pekerjaan. Bahkan saking kewalahan pekerjaan mencari dia, bisa jadi dia akan sering menolak dan harus memilih mana pekerjaan terbaik yang bisa dia kerjakan dengan segala kemampuan yang ada pada dirinya. Oke, itu saja pesan untuk teman-teman muda kita. Bapak Ibu semua yang punya anak-anak muda, sampaikan kalau ini punya manfaat, pesan ini mengandung sesuatu yang memang layak diberikan kepada mereka. Anak muda hebat harus menguasai konsep Elnora: literasi, narasi, orasi, relasi, aksi, dan kolaborasi. Saya doakan semuanya mencapai kesuksesan yang diinginkannya, diimpikannya, yang ingin diraihnya, ya, di bidangnya masing-masing tentu saja. Itu dulu salam saya dari Komplek Candi Prambanan. Jangan lupa bahagia dengan ngudut, ngopi, dan traveling. Dan kenapa traveling? Ya, traveling itu kita akan bisa atau mempertemukan diri kita dengan orang-orang baru, tempat-tempat yang baru, dan karenanya kita akan mendapatkan ide baru, gagasan baru, ilmu baru, atau inspirasi-inspirasi baru yang akan bermanfaat agar atau untuk hidup kita ini bertumbuh, berkembang, sehingga cepat menggapai kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.